Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak koken rengkek tentang Ustadz Azam. Bahasanya beliau itu mengaku Ahlussunnah, tapi kelakuannya seperti Wahabi. Menyalahkan Ki Idrus Romli, menyalahkan Gurunda Zuma. Masuk di komal orang-orang kafir, bahasanya malah menghujat Gurunda Zuma. Itu kelakuannya seperti itu, apa itu dipanggil Ustadz. Harus jujur di dalam menyampaikan dari setiap kajian-kajian ilmiahnya bahwasanya ini adalah ranah khilafiyah. Wajib di dalam mazhab Syafi'i tetapi tidak wajib dalam mazhab-mazhab yang berbeda. Seharusnya jujur dong dalam menyampaikan setiap kajian-kajian ilmiah. Jangan mendoktrinisasi orang lain ataupun jamaahnya untuk harus sepaham dan senada dengan pemahaman Anda. Apalagi sampai menginjak-injak dan menghina pendapat yang berbeda. Dan pesan saya yang terakhir, mohon Pak Kiai, jangan jualan Wahabi terus. Karena kalau mau kaya, ya jualan mobil, motor, pesawat terbang kalau perlu. Kalau jualan Wahabi, insya Allah sampai kiamat, kurang satu hari, Pak Kiai ataupun siapapun itu yang jualan Wahabi nggak bakalan kaya, Pak. Tadi itu sengaja di awal saya melive-kan ya. Saya mau lihat si Wahabi tadi, si Azam kalau siapa namanya itu ya, itu memperlihatkan ya bagaimana kemudian kebenciannya terhadap Islam. Karena mengapa? Buktinya dia berkongkol dengan orang-orang kafir kemudian untuk menghujat saya. Kalau misalnya dia tidak menghargai saya, menganggap saya tidak ada ilmu, ya itu biasa. Tapi harusnya sebagai Islam yang baik, dia memikirkan netizen. Dia memikirkan orang-orang yang kemudian selama ini mengikuti Bang Suma, di mana pengikut Bang Suma itu 250.000 lebih, belum lagi yang di TikTok kan gitu ya. Artinya bahwa kalau Bang Suma itu minim ilmu, Bang Suma itu nggak tahu apa-apa. Minimal jaga perasaan orang-orang yang mempercayakan Bang Suma selama ini berdialog dengan orang-orang Kristen, kan gitu. Oke lah, saya minim dalam ilmu. Karena itulah kemudian saya tidak pernah mengaku sebagai ustadz. Saya tidak mau dipanggil ustadz. Saya nggak mau dipanggil kemudian sebagai orang yang sahih di dalam menjabarkan agama Islam, kan gitu. Saya nggak pernah mengaku-ngaku, apalagi menulis diri saya sebagai ustadz atau orang yang mengaku paham Islam. Kemampuan saya hanya bisa baca Quran. Itu, ya. Nah, sekarang ketika si Azam ini mengaku saya itu keliru, harusnya kekeliruan saya itu jangan dipamerkan di depan Oten, kan gitu. Kenapa? Karena melukai hati orang banyak. Sementara dia mengatakan dirinya itu lebih baik. Adalah hal yang sangat bagus ketika kemudian dia meluruskan ya apa yang keliru tanpa harus menghujat atau menghina atau menistakan saya, kan gitu. Tapi ya saya kembalikan kepada Allah, biarlah Allah yang melihat apa yang terjadi yang sebenarnya, kan gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada Christine, ada Kiamat, terus ada si Edis, orang-orang yang menyerang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi dalam hadis Muhammad tahu kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Terus Ustaz Ajam mengatakan itu diketahui Muhammad bukan dari dirinya, tetapi dari Jibril. Senang saya malahan. Nah, sekarang harus kita gunakan standar yang sama. Karena apa? Karena pernah ada dalam satu hadis bagaimana Muhammad mengatakan sesuatu kepada para petani kurma, dan ketika perkataannya itu dituruti, mereka gagal panen. Ketika gagal panen, Muhammad mengatakan bahwa itu hanya pendapat pribadi. Nah, berarti kalau kita mau pakai standar yang sama, semua perkataan Muhammad yang tidak ada keterangan. Loh, gimana sih? Iya, oke, lanjut. Karena kan Muhammad mengatakan begini di penutupnya, apa yang kukatakan kalau dari Allah maka itu harus kalian turuti. Sedangkan yang kukatakan bukan dari Allah itu pendapat pribadi. Kan gitu. Nah, berarti sekarang itu berlaku kepada semua perkataan Muhammad. Nah, pertanyaannya adalah di lain-lain hadis yang Muhammad ngomong tidak ada di situ dari Allah atau dari Jibril, bisakah Anda simpulkan bahwa itu pendapat pribadi Muhammad? Silakan. Jadi semua hadis itu, kalau disebut hadis itu, Bang Edis, itu semua wahyu. Yang saya katakan kesalahan dalam berijtihad ini disepakati ulama. Memang ada dua itu. Yang pertama terkait dengan tawanan. Hadis itu wahyu. Ya, terserah. Lagi. Ya Allah. Itu perintah Jadi Nabi Muhammad ngarang sendiri itu hadis.
Ini bahaya ini orang ini. Rahman. Hadis itu apa bang? Hadis itu apa bang? Hadis itu sebuah kabar dari Nabi Muhammad SAW. Apakah dia ngarang sendiri? Arti hadis Itu wahyu itu atau apa? ngarang sendiri? Hadasa yuhadisu. Apa itu artinya? Ya Tolong itu coba. ngarang sendiri berita. Berita dari mana berita? Perkataan. Hadasa yuhadisu. Perkataan. Seorang Ya, bisa bang pakai dikabarkan. kamu. Iya, bisa diterjemahkan berita, naba juga berita, khobar juga kabar, bisa juga begitu. Jangan mau menggiring orang dalam pemahaman seperti ini. Kita tangkap substansinya, bro. Mana substansinya? Dia nggak dapat substansinya. Dia ini ngejelekin Anda tidak Zuma dapat di substansinya, room Anda Kristen, tidak dapat dan substansinya, dia Anda ini tidak dapat mengaku substansinya. Islam. Dia ini ngaku Islam, dia ngaku Islam menjelekkan Bang Zuma, ya, menjelekkan Bang Zuma di room Kristen. Dia ngakunya Islam, sama hadis gak tahu. Wahyu katanya. Kok saya ngakak ini sama azab Berarti ini loh. Nabi Muhammad ngomong sendiri. Berarti Nabi Muhammad ngomong sendiri. Itu wahyu apa Nabi Muhammad ngomong sendiri? Hadis. Iya, Nabi Muhammad itu ngomong sendiri. Hadasana Abu Dawud. Itu apa itu? Iya, itu Nabi Muhammad ngomong sendiri berarti kalau hadisnya. Dia karang sendiri. Anda yang offside. Ini merusak ini. Coba di mana Tuhan Anda? Bang Edis tanya dia, Bang Edis, di mana Tuhanmu? Dan dia bingung itu. Itu aja Bang Loh, Edis saya tanya dia dulu. saya tantang semua Kristen debat sama saya pakai hadis Syiah. Pakai sesuduk Al-Hulaini. Ayo. Berani enggak? Kalau kita berdua sih Berarti toleransi Sia udah aja lah, mesra Bang. nih. Berarti Sia udah mesra sama Sunni nih. Salam toleransi aja lah Bang kalau gitu. Ini Ustaz Azam bukan Sunni. Sunni tidak berpikiran hadis itu wahyu. Hadis itu perkataan yang disampaikan melewati jalur-jalur sanad sampai Rasulullah, ya. Tadi dia bilang hadis itu wahyu loh. Ini kacau. Jadi, udah menjelekkan Nabi Muhammad Zuma, ngarang sendiri. offset, kartu merah kau ini Ustaz Azam. Kita berdua salam toleransi aja lah. Nggak dapat kita kalau Oke, gini aku Bang. mau nanya. Nggak dapat Kalau udah, nggak hadis ketemu qudsi dia. itu wahyu Saya nggak apa tahu bukan? tadi. Aku tanya. Hadis qudsi itu wahyu apa bukan? Wahyu itu wahyu dari Allah. Semua hadis itu perkataan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang salah ijtihad itu cuma 2. Enggak. Aku bertanya kepada tadi yang mengatakan hadis itu bukan wahyu. Oh itu Ya, kasih aku aja tuh tanya hadis si Syiah. qudsi itu wahyu apa bukan? Tanya Ayatullah Khomeini tahu itu. Beda lagi, Bang. Aduh. Beda lagi hadis Bang qudsi. Edis salah kasih naik orang ini. Bang Hadis qudsi Edis ini. beda lagi. Hah, aku tanya Beda hadis lagi. qudsi itu apa? Perkataan Hadis tentang apa qudsi wahyu? itu yang langsung tanpa Jibril langsung kepada Rasulullah. Loh, Hadis ABC qudsi itu maksudnya. wahyu atau Mbak, perkataan Nabi Muhammad? Mbak. Saya Wahabi, Anda Syiah. Diam Syiah dulu. hajinya ke Iran, Wahabi hajinya di Saudi. Diam dulu. Gitu Bang Edis. Jadi nggak Azam, kena Bang diam Edis. dulu. Ya Diam Syiah itu dulu. hajinya di Iran, di Karbala. Kalau orang Islam hajinya di Iya, Saudi, iya. di Ka'bah. Ngomong dulu. Yang benar. Yang benar. Terus. Biar siapa? Dan setiap 10 Muharram itu pukul-pukul kepala gitu Bang Kiamat. Jadi Bang Kiamat saya kan udah zuhur di tempat saya. Nah, jadi itu nanti Bang yang Kiamat ya. Saya punya Boleh lari lo. Jangan lari lo. Loh, kemana lo? Nggak boleh Offset lari kartu lo. merah. Lari Nggak nih, boleh lari. dis. Jangan lari dong, Sikat Ustaz aja Azam. deh, dis. Sikat aja Lari, dah. Azam. Aku diem dah. Sikat sudah, terserah Anda mau sikat, bilang dis. apa sudah. Tradisi mandi Nggak akan- kotoran itu ya, Ustadz Enggak, Azam. Bang Kiamat, iya Bang Kiamat. Jadi Bang Kiamat ini saya percaya nggak akan mencaci maki saya, karena saya selalu berdiskusi dengan bersangkutan dengan baik. Saya tidak pernah mencaci maki Tuhannya. Begitu juga Bang Edis ya, mungkin sempat selek-selek beberapa waktu lalu karena saya dikompor-kompori untuk menghujat. Tapi sekarang saya sudah mengerti bahwa hujat itu tidak baik. Ya begitu Bang Kiamat. Sudah zuhur di tempat saya. Saya di Sulawesi Bang Kiamat, silahkan dicek jamnya kalau tidak percaya. Ya, ya. Nanti debat Jadi sama begitu, Juma Bang bisa Kiamat. lah. Kalau sama-sama di Sulawesi. Debat langsung tat anu apa? Iya. Tadi dia Kalau dia mengatakan kutip- orang Zuma itu gak ada ilmunya. Coba nanti biar saya Ya, ngundi silakan. itu. Kau debat sama Ya, begini. Zuma. Gimana? Ya, begini. Jelek-jelekin Syiah. orang terus kau ini. 1 menit. Islam apa? Syiah 1 menit. Syiah 1 menit ya, izin waktu 1 menit aja. Saya tidak pernah mengatakan si Zuma tidak berilmu. Saya hanya mengatakan dia tidak punya kapasitas untuk hal-hal yang terkait dengan internal keislaman seperti berfatwa, untuk menyampaikan hadis, menafsirkan Quran. Dia tidak punya kapasitas di situ. Kalau dia mengotak-atik Alkitab, itu urusan dia. Saya tidak punya kompeten untuk mengotak-atik kitab orang lain karena saya tidak ingin kitab saya diotak-atik oleh orang lain. Begitu saja prinsip saya. Apa hukumnya orang membahas itu menggibah? Ini maksudnya gibah ini apa hukumnya? Coba kan antum dinamai Ustad itu, nama TikToknya Ustad. Apa hukumnya gibah itu? Berapa menit lagi nih? Aduh ya Allah. 30 detik ya. 30 detik. Silakan.
Iya. Jelas wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Itu dalilnya. Tapi kalau Syiah itu dia nggak percaya Quran sekarang, dia katanya Quran sekarang itu palsu. Itu aja sih. Itu silakan dicek di Al-Hujurat ya. Oh, mana dalil itu aja. Syiah tidak meyakini Syiah tidak meyakini Al-Qur'annya beda, coba. Jadi Syiah itu Coba. sudah ada. Iya, dalilnya asumsi doang, asumsi doang, malas saya. Enggak nerima saya debat sama Wahabi kayak kau ini menjelekkan nama Islam di rumah Oten ini. Oten ya, Oten mereka saudara sebangsa saya. Loh, Terkait dengan akidah saya keras dengan mereka. Loh, kiamat semua di sini memang saudara, tapi bukan saudara seiman. Ngapain kau ngobrolin orang muslim di rumah Oten? Saya meluruskan terkait fitnah-fitnah mereka di kurang menghujat dan lain sebagainya. Karena saya berbicara di roomnya Kristen, ini waktu saya panjang terus ini. Karena saya berbicara di roomnya orang Kristen, saya itu mengklarifikasi di situ. Saya bilang tidak pernah mengatakan yang bersangkutan tidak berilmu. Saya mengatakan yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas dan otoritas untuk berbicara mengenai agama internal Islam. Itu. Sudah jelas. Anda menganggap berarti cuma tidak punya ilmu berarti, tidak punya kapasitas berarti kan? Ilmu itu kan umum bang, ilmu matematika. Maksudnya dalam bidang yang Anda sebutkan. Dalam Dalam bidang yang Anda agama sebutkan. ya dia kurang. Dia tidak berkompeten. Jelas ya. Gitu. Dia kalau Capture ya. kecuali Capture ya. Capture ya. capture silakan. Dia aku sendiri. Capture silakan. Astagfirullah. Kalau di Alkitab monggo lah, itu bukan urusan saya itu. Nah, baik. Itu tuh dia tuh. Wah, seneng semua Oten ini. Oten seneng semua karena kau gitu tuh. Saya Kau bicara ini. fakta. Saya bicara fakta. Kalau tidak percaya nanti Bang Zuma dengan saya baca Al-Fatihah dulu sebagai induk umul Quran, kita baca sama-sama. Nanti kita artikan sama-sama per huruf. Gitu aja dah. Nggak usah banyak-banyak. Makanya saya tidak pernah mengkritik dia bahas Alkitab, orang saya nggak pernah bahas itu. Saya bilang ketika teman-teman Kristen merepresentasikan seolah-olah Zuma itu ustadznya umat Islam, saya tidak sepakat. Jangan gitu. Nanti seolah-olah general orang ustadz begitu semua. Enggak. Pengikutnya banyak loh. Biar pengikutnya se-Indonesia saya menjelaskan kebenaran tanpa didukung siapapun. Tapi saya sepakat dengan Anda karena ada yang mengatakan dalam hadis bahwa Ya, kau sepakat dis, kau musuhnya dis. Ya sepakat kau. bukan, tapi loh. Kan dikatakan dari umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan berarti yang banyak toh. Yang sedikit berarti yang ini. Betul nggak, Ajam? Gimana maksudnya? Ditakwil sendiri. Sekarang ditakwil sendiri nih Quran nih sama si Azam. Wah, hebat. Itu bukan Quran itu hadis Syiah pergi aja sana ke rumahnya Khomeini sana. Masuk di Quran, goblok. Tunjukkan dalilnya. Syiah ngamuk, aduh Syiah ngamuk. Anak sampai meso-meso. Jangan Syiah ngamuk, Bang Edi sih kasih Syiah gimana sih, dia bilang di Quran lagi 73 golongan. Itu hadis Bang Edi. Itu bukan Quran Syiah. Yang Qurannya selamat, Syiah nanti oke, yang ada. selamat itu yang banyak atau yang sedikit? Syiah Yang selamat yang jumlahnya banyak atau yang sedikit? Yang selamat itu yang satu Bang Edis. Berarti yang sedikit atau yang banyak? Yang sedikit atau yang banyak? Yang satu. Jangan nanti digiring. Saya nggak mau nih yang sedikit yang banyak. Yang satu. Apa yang sedikit? Loh, kan 73, yang 72, yang diselamatkan cuma satu. Berarti yang sedikit atau yang banyak? Bang Edis 70 golongan. Yang 72 itu belum tentu banyak Bang Edis. Ulaikal muqarrabun. Itu nanti tafsir, antum kaji itu nahwu sorofnya gimana antum kaji. Itu kenapa bisa hadis ada 73 golongan? Antum baca tafsir itu. Jadi, Anak mau turun. iya, Anak saya capek debat Saya sama silakan antum. turun. Saya sepakat kali ini saya sepakat dengan Ijma. Saya sepakat hal ini. Udah Turun Syiah turunin. Saya Wahabi, turunin Syiah, turunin. Kalau mau bahas Wahabi nanti silakan chat pribadi. Ngaku Turunin dia. mujassimah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Setidaknya saya tidak melanggar rukun Islam, tidak melanggar rukun iman. Syiah itu rukun Islamnya 7, rukun imannya 3. Itu Syiah itu. Bang Kiamat lah pakarnya itu yang gitu-gituan lah. Bang Kiamat aja yang telisik sendiri nanti. Tapi saya sepakat dengan Syiah. Kiamat gak pernah lo ngebahas sama saya. Coba dia ngebahas. Saya libas pun. Kalau dia ngebahas Syiah. Ya dia kan musuhnya Islam. Begitu kan Bang Kiamat. Begitu juga Islam musuhnya Kristen. Maksudnya musuh dalam tanda Ini kutip. Anda pernah bermusuhan sama Kristen. Kecuali Kristennya Dalam pemuja. tanda Ingat itu. kutip. Dalam tanda kutip. Musuhnya maksudnya dengan segi diskusi. Hal yang Turun Syiah. Tapi gini, Turun Syiah. tapi gini. Syiah turun Syiah. Syiah turun. Di antara Syiah kalian turun dua Syiah. yang pengen Syiah makan ayat saya Khomeini aja. konfirmasi, yang pengen saya konfirmasi dari kalian dua, waktu perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala, siapa yang salah itu? Itu yang salah itu Abdullah ibn Sabah yang sekarang menjadi tumpunan Abdullah bin Sabah
Apa nyambungnya sama Yahudi? Blok. Astagfirullahaladzim. Itu Syiah itu buatan yang salah. Yahudi. Masa salah Yahudi? Kalian nanti berapa Yahudi yang salah? nanti saya laporin ke Billy nih. Seru nih debatin sama Billy nih, Billy Yahudi nih. Nah, Seru nih. silakan. Mal, perang Siffin, perang Karbala sampai cucu Muhammad dipenggal, siapa yang salah? Yahudi. Itu yang salah ya dari golongan Yahudi memang benar itu bang. Oh Yahudi lah, Aduh, apa, saya makin apa panjang. salahnya Wahyudi? Bukan begini, dengerin ya bang. Dengerin, ini butuh waktu lama lagi untuk menjelaskan. Tapi secara poinnya bahwasanya Abdullah ibn Saba itu adalah tokoh Yahudi yang masuk Islam yang kemudian menjadi orang munafik. Lalu itulah cikal bakal Syiah sekarang. Abang bisa rujuk MUI aja lah. Sudah, nanti rujuk MUI. Silakan. Gak usah saya Ini Wahabi kapasitas Anda katanya. menjelaskan. Ini kapasitas Anda menjelaskannya. Itu rujuk MUI aja kalau Syiah itu rujuk MUI. Wahabi rujuk MUI aja. Saya melihat Syiah ini kurang lantang berbicara karena takut atau bagaimana. Silakan Ijma. Ini ada 500 orang yang nonton. Silakan Anda bongkar itu. Siapa yang salah itu dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala? Silakan. Saya pengen dengar. Kalau Syiah yang salah Muhammad pastilah. Kalau Syiah yang salah Muhammad itu. Kalau Syiah nanti bang, saya closing statement. Saya mau turun. Saya closing statement sudah zuhur beneran. Saya imam masjid pak. Wallahi saya bersumpah demi Allah. Saya imam masjid. Waktu saya sangat sedikit sekarang sudah bunyi masjid. Saya tunggu bersumpah. ya. Datang lagi ke sini ya. Iya. Datang lagi ya. Iya, saya closing statement. Berapa menit Jadi nih? abang-abang. Tinggal berapa menit? Tinggal berapa menit nih? Iya. Sama Edis Setengah jam lah mungkin. Edis, kau sama Setengah jam lah sama mungkin. Edis. Lama Jangan amat 30 lama. menit. Jangan 30 menit lah. Lama kelamaan. Iya. 10 menit gimana? Begini, Atau Bang 15 menit? Edis. 15 menit. Begini Bang Edis, saya qobliyah itu sudah 5 menit, sholat 15 menit, ba'diyah 5 menit, wirid lagi 5 menit. Itu Bang, saya imam masjid jadi ya nggak masa memburu-buru, nggak bisa Bang. Buru Itu. dulu ini demi Jadi saya- akhlak, demi anu loh, demi kaidah loh ini. Demi kaidah Ya, ini nggak apa-apa, gimana? Sis. Udah, Kan sholat kan bisa ditunda. Terakhir, Sholat kan bisa ya, ditunda. terakhir. Sudah masa nanti. Aku Saya imam masjid gimana sih? Aku Saya imam masjid. Makasih Bro Kiamat ya sama semuanya. Terima kasih. Saya mau closing statement. Saya mau closing Kalau statement sama Bang Azam, Kiamat. Dengerin dulu Bang terima Istimewa. kasih. Udah Bang. Saya nggak mau dengerin orang-orang yang membid'ahkan segala Iya. sesuatu. Terima kasih Syiah semuanya memang ya. cocok dengan Wahabi. Selamat siang. Syiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Syiah, selamat siang Syiah. Jadi begini, saya mau closing statement bahwasanya kalau terkait dengan Syiah, Wahabi, Sunni, ini silakan merujuk Majelis Ulama Indonesia. Siapa yang diwaspadai? Gitu aja. Udah itu aja saya. Saya nggak mau muluk-muluk, nggak mau Tapi cari begini dalil ini itu. Ajam, saya kalau ngikutin Aduh. omongannya si A, begini Ajam, ada satu yang perlu kamu pertimbangkan dengan matang-matang ya, yaitu disebut Ya, dengan betul. hadis Kamis Kelabu. Enggak, ini harus kamu pertimbangkan loh. Itu Ya, coba ya. kamu buka di sunnah.com, nomor hadisnya itu hadis Bukhari nomor 114. Ya, kamu buka di situ bahwa ada satu riwayat ketika Muhammad ya mengalami sakit yang parah, ya sudah mengalami Saya sudah- sakaratul maut. iya, saya tangkap poinnya, bilang, saya sudah sebentar, dia bilang begini, Iya. bawakan aku pena dan kertas. Tahu nggak? Ya, Saya udah dia tangkap poinnya, iya, menyuruh iya, iya, Bang. untuk dibawakan pena dan kertas. Tahu nggak kamu siapa yang menghalangi supaya dia tidak jadi menulis sesuatu? Tahu nggak siapa? Oh iya, oke, udah saya tangkap punya. Udah Bang Kiamat. Udah ya Bang Kiamat ya. Silakan. Selamat siang. Nanti saya datang lagi Bang Kiamat. Selamat siang Bang Kiamat. Lari, Bang lari, Edis. Salam lari. toleransi. Oke, Iya, saya Pak. tunggu ya, datang Selamat lagi ya. siang. Ya ini kita naikkan Muslim ya. Sesama mereka sendiri pun ya udah debat seperti itu ya. Ya. Bahkan bisa sampai ini kalau debatnya mereka itu bisa sampai perang nanti ke Suriah. Nah, langsung lompat ya. Ya, selamat siang, Demak. Selamat siang. Ya, dari agama apa? Islam. Islam. Oke. Tadi Jimak Pak Demak. Iya, Mak.